Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali mutalaah kitab Kaifiyatus Shalat ini. Seperti biasa kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadzkir wal ifadata wal istifada wal hasan wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigo amaratihi wa ila hadratin nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam musanni pada kitab anallah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yulid darajatihim fil jannati wa ulumi wa nafaatihim fid dunya wa akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayah suarana ada ya. Seperti biasa kita akan coba menjawab kalau ada pertanyaan pada pertemuan sebelumnya. Ini ada pertanyaan dari Hani Alawiyah. Kang izin bertanya mengenai sujud. Apakah dalam kitab yang dipelajari ini ada perbedaan dalam pelaksanaan sujud antara perempuan dengan laki-laki? Jika ada tolong contohkan atau praktekkan tata caranya. Terima kasih kembali. Ini masalah tata cara sujud antara laki-laki dan perempuan. Sebenarnya akan dibahas pada pertemuan kali ini gitu ya. Nanti pertanyaannya mungkin akan dijawab ketika membahas praktek sujud yang insya Allah pada malam hari ini. Sebelumnya kemarin tuh udah dilogat sampai mana? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salasan. Udah sampai situ? Halaman 33. Kita teruskan dulu melogatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yazidu dan menambahkan orang yang sholat marro mante bimakna ma gitu tidak mamaro dari apa yang telah lalu, maksudnya doa gitunya, doa dalam sujud nuduban dengan disunahkan. Apa ditambahkan dengan apa? Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanal khaliqin. Allahumma ya Allah laka kepadamu sajadtu aku sujud, wa bika dan kepadamu amantu aku beriman, walaka dan kepadamu aslamtu aku berserah diri. Sajada sujud wajhiya wajahku lilladzi kepada zat khalaqahu yang menciptakan wajhi, wasawwarahu dan membentuknya, wasyaqqa sam'ahu dan memberikan pendengarannya, ayana culi, wabasarahu dan memberikan penglihatannya, dinapanon. Tabarakallahu maha suci Allah, ahsanal khaliqin sebaik-baiknya pencipta. Wa yusanu dan disunahkan apa? Iktsaru du'ai memperbanyak doa. Iktsaru du'ai memperbanyak doa fihi di dalam sujud. Intaha Fathul Mu'in. Wal hadiya asyara dan adapun rukun yang ke-11, al-julusu adalah duduk baina sajdataini di antara dua sujud. Intaha takrib.
wa tsaniyah asyara, dan rukun yang ke-12 at-tumaninatu adalah tumakninah fihi pada duduk antara dua sujud. Intaha taqrib. Wal iftirasu, adapun duduk iftiras, fi jami'il jalasati pada setiap duduk, fi jami'il jalasati pada setiap duduk atau pada semua duduk, al waqi'ati yang ada, yang dipraktekkan, fi sholati di dalam sholat, kajulusil istirahati seperti duduk istirahat, kajulusil istirahati seperti duduk istirahat, wal julusi baina sajdataini, dan duduk antara dua sujud, wal julusi tasyahudil awali, dan duduk pada tasyahud awal, wal iftirasu, dan adapun duduk iftiras, wal iftirasu, dan adapun duduk iftiras, ayyajlisa adalah ya jelisa syakhsu, duduknya seseorang, ya jelisa duduk siapa syakhsu seseorang, ala ka'bil yusra, di atas mata kaki kirinya, mata kaki kirinya, ala ka'bil yusra, di atas mata kaki kirinya, ja'ilan, dengan menjadikan dohroha, kepada punggungnya kaki yang kiri, lil ardi, menghadap bumi, wayan siba, dan meluruskan, wayan siba, dan meluruskan, kodamahu, kepada kakinya, al yumna, yang kanan, wayadau, dan meletakkan orang yang sholat, bil ardi, pada tanah, pada bumi, atrofa asobi'iha, ujung-ujung jari kaki sebelah kanan, ujung-ujung jari kaki sebelah kanan, li jihatil kiblati, mengarah ke arah kiblat, mengarah ke arah kiblat. Intaha taqrib. Wadi'an, dengan meletakkan, kafaihi, pada dua telapak tangannya, dua telapak sahsun atau musolli, ala fakhdaihi, di atas pahanya, di atas pahanya, qoriban, halnya dekat, min rukbataihi, dari lututnya, bihaisu, sekiranya, tasamat huma, meluruskan kedua lututnya, meluruskan pada dua lututnya, ru'usul asobi'i, ujung-ujung jarinya, nasiron, dengan meluruskan, asobi'ahu, jari-jarinya sahsud, nasyiran, dengan meluruskan, asobi'ahu, jari-jarinya musolli. Intaha fathul mu'in. Wa akmaluhu, dan paling sempurnanya duduk di antara dua sujud, ayyakula, adalah dengan berdoa, ayyakula, yaitu dengan berdoa orang yang sholat, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, kepada doa rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, dan seterusnya. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah diriku, warhamni, dan sayangilah diriku, wajburni, dan nanti tutuplah kekuranganku, ditamal gitunya, kekurangan anak. Warfa'ni, dan tinggikanlah derajatku,
Warzuqni dan berilah rizki pada diriku. Wahdini dan berikanlah hidayah padaku. Wa'afini dan nanti maafkanlah diriku gitu ya. Wa'afini dan maafkanlah diriku, wa'fu anni dan maafkanlah dari diriku dari kesalahanku. Intaha safinatun najah. Wa sunnah dan disunahkan apa jalsatu istirahatin, duduk istirahat, biqadril julusi dengan sekiranya biqadril julusi baina sajdataini, biqadri tidite selama duduk antara dua sujud, lil ittibai karena mengikuti Nabi. Walau fi naflin, walaupun di dalam sholat nafilah, sholat sunnah. Wain walaupun tarokaha meninggalkan kepada duduk istirahat siapa al imam. Hilafan halnya berbeda dengan pendapat di sayyikhina guru kami di qiyamin karena akan berdiri, ayat li ajlihi yaitu untuk bisa berdiri, an sujudin li ghairi tilawatin dari sujud selain dari sujud tilawah, an sujudin dari sujud selain dari sujud tilawah. Wa yusanu dan disunahkan apa itimadun menekan atau memegang ala batni kafaihi pada perut, ala batni kepada perut, kafaihi dua telapak tangannya, fi qiyamin ketika akan berdiri, min sujudin dari sujud, wa qu'udin dan dari duduk. Intaha Fathul Mu'in. Wa yusanu dan disunahkan apa kaunuha adanya duduk istirahat, qadrol julusi baina sajadataini kira-kira selama duduk di antara dua sujud, kira-kira selama duduk di antara dua sujud. Fa in zada alaihi, maka jika menambahkan orang yang sholat, maka jika zada menambahkan orang yang sholat alaihi kepada duduk istirahat, kepada julus baina sajdataini adna ziyadatin dengan sedikit penambah, jadi agak lama dari duduk antara dua sujud, kuriha itu dimakruhkan. Wa qadra tasyahudi dan jika lamanya sekira-kira tasyahud, batalat maka batal sholatuhu sholatnya orang yang sholat. Intaha Minhajul Qawim. Wahwa dan adapun duduk istirahat, julusun latifun adalah duduk yang sebentar, akibat sajadatin tsaniyatin setelah sujud yang kedua, la yatasyahadu yang tidak tasyahud orang yang sholat, akibaha sesudah sajadatin saniyah setelah sujud yang kedua. Wa yustahabu dan disunahkan al muwadzabatu membiasakan alaihi kepada duduk istirahat. Intaha al-Bajuri. Teruskeun heula.
Qauluhu wa yusanu itimadun ala batni kafaihi ila akhirih. Wadhalika dan kalau di sini itu biasanya diartikan teh duduk istirahat gitunya. Saya lebih cenderung itu menekan perut. Nah, wadhalika dan menekan perut itu di annahu a'wanu alal qiyam. Bisa juga untuk duduk istirahat atau menekan perutnya gitu. Di annahu a'wanu alal qiyami, karena hal itu lebih membantu. Di annahu karena hal itu a'wanu lebih membantu alal qiyami ketika akan berdiri. Wa asbahu bitawadu'i dan lebih menyerupai bitawadu'i kepada sifat tawadu. Ma'asubutihi serta tetapnya anhu sallallahu alaihi wasallam dari yang telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad maka sungguh telah sabata tetap annahu bahwasannya Nabi yakumu berdiri Nabi kakiyamil ajiji seperti berdirinya orang yang sakit, orang yang tidak mampu. Wa fi riwayatin dan dalam satu riwayat kakiyamil ajini seperti berdirinya orang yang non kulinya kan lamun mawa beas teh dongkok nih gitu. Intaha i'anatut talibin. Wahada dan adapun fasilun dan adapun pemisah ini laisa minal ula bukan dari yang pertama wala minasania dan bukan dari yang kedua. Intaha syara marakil ubudiyah. Wa minhu dan sebagian dari tawadu kama qala seperti yang disampaikan saykhuna oleh guru kami ayan hania yaitu agar menyondongkan al jalisu orang yang duduk ila antuha dia jabhatahu hingga ratanya tarang teh jidatnya orang yang duduk kepada perkara amama rukbataihi di depan dua lututnya. Walaupun litasili tawarukin untuk menghasilkan duduk tawaruk. Walaupun litasili tawarukin untuk menghasilkan duduk tawaruknya orang yang salat. Aw iftirashihi atau menghasilkan duduk iftirasnya orang yang sholat. Al mandubi yang hukumnya sunnah. Li'anal mubtila karena sesungguhnya perkara yang membatalkan sholat la yuktafaru itu tidak dimaafkan atau tidak bisa dihilangkan. Lil mandubi dengan kesunahan. Intaha fatul mu'in. Wa qauluhu ayan haniya ila akhirih. Khalafa menentang, bertentangan siapa Ar-Romliyu Imam Romli. Wa ghairuhu dan selain Imam Romli. Fi kauni hadzal inhinai pada posisi menyondongkan orang yang sholat ini. Mubtilan itu membatalkan. Kama fil Qurdi seperti dalam Al-Qurdi. Wa nasu ibaratihi dan adapun pokok redaksinya. Ra'aitu fi fatawa saya telah melihat fi fatawal Jamali Romli
pada fatwa-fatwa Jamal Ar-Romli. Lianau karena sesungguhnya hal tersebut la tabtulu tidak membatalkan sholat tahu kepada sholatnya seseorang. Bidzalika dengan menyondongkannya itu. Illa kecuali in kusida jika dimaksudkan bihi dengan inhinai dengan menyondongkan itu ziyadatu ruku'in menambah gerakan ruku. Intaha ya natut talibin wa yusanul kunut. Oke, membahas tentang kunut. Nah, di sini sekarang kita bahas tentang sujud. Seperti yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa sujud itu yang paling sedikitnya adalah menempelnya jidat seseorang yang sholat ke tempat sujudnya, mau bagaimanapun caranya. Sedangkan untuk sempurnanya itu adalah ketika akan sujud, ketika akan turun untuk sujud, si orang yang sholat ini mengucapkan takbir tanpa mengangkat tangannya, kemudian meletakkan terlebih dahulu dua lututnya, kemudian tangannya, dan kemudian jidat dan hidungnya. Wal asyiru at-tumanina fihi ay fi sujudi bihaisu yanalu maudi'u sujudin sikola ra'sihi. Dan yang ke-10 itu adalah tumanina di dalam sujud. Nah, tumanina dalam sujud ini disebutkan bahwa kita itu harus naonnya seberat-beratna kepala itu kita sujudkan gitu. Kalau di sini kan disebut walayak fi imsa surasihi maudhi'a sujudihi. Jadi tidak sah orang sujud itu kalau misalnya hanya menempelkan sedikit saja dari jidatnya. Jadi misal yes sujud sejadah tempat sujud itu ditempelkannya cuma sedikit gitu tuh. Gitu aja nempel hungkul gitu. Itu tidak sah karena harus sikolaro sihi seberat-beratnya palanya, tapi tong dibeberat gitu tah. Saberat we. Di naon sih ngaranna teh? Di sana teh. Lain disandarkan. Ari ditekan nggak usah, ari ditekan-tekan gitu nggak usah, kayak kalau jadi hidung gitunya itu nanti. Apalagi kalau nggak pakai sajadah itu kan bisa jadi hitam jidatnya itu. Tapi naonnya seberat kepalanya aja gitu, jangan ditahan atau jangan ditekan gitunya. Pokoknya naon sih karena teh ditumpahkan, dilemaskan aja gitu, dilemaskan aja kepalanya, dirilekkan, nah gitunya. Jadi jangan ditahan hanya untuk sekedar menempel, itu nggak sah. Nah di sini disebutkan bal yatahamalu. Nah yatahamalu itu diberatkan teh maksudnya ini teh di naon tadi teh dilemaskan gitunya, nggak usah ditekan-tekan. Nah di sini tandanya dia sudah memberatkan memberatkan kepalanya, merelekan kepalanya dan menempatkannya ke dalam posisi tempat sujudnya. Itu nanti ada tandanya dia setelah sujud gitu ta. Seperti kalau di sajadahna nurada naon ya, nurada tebal lah gitunya, ada nanti ada busa naon lah gitunya. Itu ada bekasnya, bekas naon teh, bekas sujudna gitu ta. Itu berarti dia sudah menempelkan sikola ra'sihi, berat kepalanya gitunya. Nah, itu yang baru dianggap sebagai sebagai sujud. Kalau di sini disebutkan wa dhaharu atharuhu ala yadin law furidat tahtahu. Dalam misalnya di hanapna teh ada naon teh, ada benda-benda yang lain. Itu paling atasnya kelihatan gitu ta. Pokoknya ada bekas dia telah sujud. Jadi tongan saukur nanti nempel hungkul kan yang bawah itu nggak ketekan gitunya. Tapi harus ada tekanan, tapi jangan ditekan-tekan gitu. Yang penting ada bekasnya dia sujud. Kemudian watarkut tartib fi wati hadhil adu makruh. Jadi tidak menertibkan cara sujud, menempatkan anggota badannya itu hukumnya makruh. Jadi lututnya dulu, kemudian tangannya, kemudian nanti jidat dan hidungnya. Atau ada orang
kecuali kalau misalnya memang dia tidak mampu karena ada penyakit atau apa, leungeunna heula gitu tah, itu nggak apa-apa. Atau misalnya jidatna heula gitu tah, itu nggak apa-apa, bisa tuh jidatna heula. Saya aduh. Atau bisa setelah non teh, setelah dua lututnya itu nggak tangan dulu misal, tapi jidatnya dulu baru tangannya. Itu sebenarnya kalau melihat dari tartibnya itu tidak sesuai, dan itu hukumnya makruh bagi orang yang bisa menertibkan itu. Tapi kalau misalnya tidak bisanya karena ada udzur, itu nggak apa-apa gitunya. Nah, kemudian fayajibu kasful jabhati, diwajibkan membuka jidat, tong kahalangan tah. Mantakan dari awewe nu make niqab kan kudu dibuka nya, karena jidatnya harus terbuka untuk menempel di tempat sujudnya. Wa yusanu kasful yadaini, dan sunnah membuka telapak tangan. Jadi hukum nanti naon? Sunnah. Jadi kalau misalnya aya halang saeutik teu kudu naon kitunya. Yang penting ini hukumnya sunnah tapi tidak wajib. Wa rijlaini, dan membuka dua kakinya. Kakinya teh kan naon teh? Yeuna teh dampalna gitunya. Itu menjadi anggota sujud. Wa yukrahu kasfu rukbataini, dan makruh membuka lututnya. Ya buka lutut gitu. Ulahnya. Ini kan lutut. Ini kalau misalnya sholat, sikat tempuh handapna. Kalau sholat segini, ini makruh hukumnya, tapi tidak membatalkan sholatnya. Karena yang menjadi aurat bagi laki-laki itu antara lutut dan pusar. Jadi kalau lututnya itu tidak aurat, tidak termasuk aurat. Cuman di sini hukumnya makruh karena khawatir malah tambah keangkat ke bagian auratnya, gitunya. Ma'ada ma yajibu satru minhuma masatil aurat. Falau sajada mahailin ala jabhatihi bihaitsu yaumuha, dan seterusnya itu menerangkan tentang ketika kita sujud itu ada penghalang. Di sini dicontohkan itu seperti ada kertas atau tanah, kemudian si tanah atau kertas itu menempel di jidat kita, maka itu sujudnya tidak sah. Nah, di sini harus diperhatikan, kalau misalnya dilihat dari tafsiran kitab-kitab yang lain, masalah penghalang dalam sujud itu ada ayah anu nempel ke awak, ada yang menempel ke dalam ke badannya, ada yang terpisah dari badannya. Jadi misal di sini disebutkan ala ghairi mahmulin lahu wa in taharraka biharakatihi walau nahwa saririn. Lamun misalnya orang salat ya, salatnya di luhur ranjang, ya, di luhur ranjang atau nya di luhur naon lah. Kalau misalnya lagi di perahu rakit gitu tanya, di atas rakit, ya taharok biharakatihi, tah ranjang nate bergerak ketika kita bergerak. Misalnya tah rewat kita nanti mejana, orang salat di luhur mejana. Ketika si mejanya bergerak, itu tidak menjadikan sujudnya tidak sah, karena meja itu terpisah dari badan kita, ya. Atau misalnya sajadah kan sakapung sok geraknya. Kalau misalnya orang beres nanti, kalau setelah nanti sujud atau setelah ruku itu kadang-kadang agak bergeser sedikit itu sajadah. Nah, itu ketika bergeraknya sajadah itu tidak menjadi membatalkan sholatnya, membatalkan sujudnya, karena itu terpisah dari dirinya orang yang sholat itu. Atau misalnya dia barang tersebut itu menempel di badannya tapi tidak bergerak gitu ta. Jadi misal ada perempuan pakai naonnya, perempuan atau laki-laki pakai baju yang panjang gitu sampai kan si ganan teh gamis tanya, gamis kan ada yang panjang gitunya. Atau contoh nama siga baju panganten nih kon sok aya nu pika panjang gitu ta. Nah, itu ketika dia ruku, dia sujud itu tidak bergerak pakaiannya, maka itu tidak apa-apa sujud di pakaiannya itu gitu. Karena tidak ikut bergerak ketika si orangnya bergerak untuk melakukan sholat, ya. Kecuali kalau misalnya benda itu ikut bergerak, kalau misalnya si orang yang sholat itu bergerak. Contohnya pakai sorban, pakai handuk, kayaknya sholat memakai handuk tuhnya, beda sorban gitu, pakai handuk, pakai salimut gitu. Nah, itu ketika dia ruku kan
ikut bergerak sorbannya. Ketika dia sujud ikut sujud. Nah, hitunganana gitu. Ikut bergerak ketika si orang yang sholat itu bergerak. Maka ketika si orang yang sholat itu sujud di atas sorbannya, itu maka tidak sah. Karena barang tersebut ikut bergerak ketika orang yang sholat itu bergerak. Ya. Nah, tapi di sini kalau misalnya contohnya sorbannya itu tidak diletakkan di lehernya gitu, tidak di awakna gitu, tapi ditaruh di tempat sujudnya. Itu sah. Karena apa? Karena tidak ikut bergerak ketika si orang sholat itu bergerak. Jadi arek misalnya pakai sapu tangan gitu dan gitu tak, peda power kotor. Jadi kan nanti masalah ada nanti sajadah atau sapu tangan atau sorban ditaruh di tempat sujud itu sebenarnya menjaga agar tidak ada debu yang menempel di jidatna gitunya. Jadi nanti itu kalau dalam pembahasan selanjutnya kan tidak sah sujudnya. Makanya ditaruh etak gitunya. Nah, kemudian di sini disebutkan mana teh? Auturabin faltasaqo ahaduhuma bijafati lam yasih ha sujuduhu mahu. Nah, di sini sebenarnya kalau saya lihat dari kitab dari kitab Fathul Muin dan kitab Bajuri, itu sebenarnya yang tidak sah itu sujud yang keduanya. Jadi kalau sujud yang pertama ada yang menempel di sini, itu diharuskan untuk menghapusnya gitu ta. Jadi supaya yang menempel ini sudah terangkat, dihapus, kan udah jadi nggak ada yang ngehalanginnya gitu. Sujud yang kedua itu sah. Jadi yang tidak sah itu adalah ketika sujud pertama. Saat sujud ketahuan ternyata ada yang nempel di sini. Padahal awalnya kita nggak tahu, kita hapus. Itu sujud yang kedua. Kalau misalnya kita tidak hapus ini karena tahu ada yang menempel di jidat kita, debu atau tanah atau kertas atau naon gitu ta. Kita sujud lagi yang kedua, maka itu sujudnya tidak sah dan sholatnya menjadi batal. Kecuali kalau misalnya kita sudah tahu ada debu di sini, kita hapus dulu. Kemudian kita meyakini sudah tidak ada penghalang di dalam tempat sujudnya, kita sujud lagi maka sah sholatnya. Ya, jadi tengah batalkan karena kesahan sujudnya. Nah, di sini sebenarnya disampaikan kalau misalnya lam yasiha sujuduhu ma'hu, dalam kitab ini kan disebutnya seperti itu. Sedangkan kalau misalnya di kitab Bajurinya itu faltasaqo ihdahuma bijabhatihi lam yasiha sujuduhu atsani ma'hu. Jadi sujud anu kadua anu tesah teh kalau misalnya ada turob di sini. Nah, kalau misalnya sudah dihapus dan dia sujud lagi kedua, maka itu sah sholatnya. Dan yang pertama, sujud yang pertama dengan ada debu di sini itu dianggap sah karena ketidaktahuan misalnya. Kecuali kalau kita tahu ada kotoran atau apa, ya kita hapuskan dulu gitu. Nah, kemudian kalau misalnya seperti ada orang yang sakit misalnya nges tabrakan, ya nanti baru diperban nya, diperban karena mana ada musik. Nah, kalau misalnya ada yang sakit kepalanya kemudian diperban kepalanya, maka itu dianggap sah sholatnya walaupun sujudnya itu kena perbannya bukan kena jidatnya ya. Karena itu ada udurnya dan tidak harus dikodok. Kemudian kalau misalnya ada orang yang numbuh naonnya, numbuh rambut, aya dinya kan orang mah biasanya normalnya misal aya di dieu tah rambutnya saeutik atau di sini nya dina naon teh dina karangna gitu tanya dari tai lalat nih, tai lalatnya suka ada rambutnya gitu. Misal di sini nih tumbuhnya itu di jidat tempat untuk dia sujud, nah itu tetap sah. Jadi karena memang itu bawaan dirinya gitunya, jadi termasuk ke dalam jidatnya. Atau misalnya ada naonnya tompel atau misalnya sakit ada koreng, bisul dan sebagainya gitu. Nah, itu ketika dia sujud terkena bagian itu, maka itu tetap dianggap sah sujudnya karena yang tadi disebutkan baik rambut, karang, tompel ataupun yang lainnya itu termasuk ke dalam bagian
tubuhnya, kecuali kalau bagian gimana tah, bagian tarangna bukan bagian tubuhna, tapi karena sudah ada di sini gitu tah. Kecuali tangan, misal kita sujud ke tangan, karena misal ngerasa ada kotor, kita taruh tangan kita di sini, kemudian kita sujud ke sini, nah itu tidak sah, ya. Walaupun ini bagian anggota tubuh si orang yang sholat, tapi tidak termasuk bagian jidat. Sedangkan yang harus menempel itu adalah jidatnya. Jadi dihalangan ku ieu teh gitunya. Jadi sebenarnya kalau misalnya disebutkan di sini yang menjadi rukun, menjadi anggota sujud itu ada 7 anggota tubuh. Yang pertama wajah teh jidatna, kemudian yadaen 2 tangannya, kemudian rukbatain 2 lututnya, dan atroful qadamain, jari-jari kakinya gitunya. Jadi jari-jari kakinya itu harus dilipatkan semampunya gitunya. Kalau misalnya memang dia cuma mampu melipatkan jempol nanti teh telunjuk jari tengahnya saja, itu nggak apa-apa. Yang penting diarahkan ke kiblat, jangan sampai dilempengkan atau dilipat ke arah selain kiblat. Kelihatan nggak? Kiwet tah. Tak kakinya itu jangan gini, kelihatan kakinya jangan gini. Jadi harus dilipat, atau misalnya dilipatnya ke sini gitu. Ini menjadi nggak sah sujudnya. Karena ini tidak menghadap ke kiblat, dan anggota sujud itu adalah bagian telapak kakinya. Jadi ini harus ada di tanah kita. Jari-jarinya itu ada di tanah, gitunya. Jadi jangan sampai itu terlewat gitu ta. Nah, kemudian tata cara untuk melakukan sujud itu di sini sebenarnya tidak disampaikan. Jadi kalau tadi ada pertanyaan, apakah ada perbedaan antara sujudnya laki-laki dan sujudnya perempuan? Kalau misalnya di sini itu tidak dijelaskan. Tapi kalau misalnya saya cari di kitab-kitab yang lain, nah di sini disebutkan bahwa ketika sholat itu kita harus membentangkan kita sikut. Jadi maksud nanti tong nepikan nempel ke kananawan gitu ta. Jadi kan ada yang sujud teh ieu jadi sujud aya nu kieu nya. Ini kan nempel nih. Nah, ini tidak membentangkan sikutnya. Jadi harus gini. Karena ini tuh harus dibentangkan, harus terpisah dari yang lainnya. Kemudian wa ayyufarija baina rijlaihi, memisahkan kakina. Jadi aya sujud teh nu dirapetkeun nya. Nah, kita dirapetkeun kita. Itu harusnya diginikan. Jadi harus dipisahkan tuh, kelihatan nggak? Jadi jangan disatukan, tapi harus agak ditegangkan, gitunya. Kemudian si perutnya ini dia tidak nempel ke pahanya, giginya, jadi tong nempel kia, ketempot sih, kelihatan nggak? Ini ya. Nah, jadi harusnya perut itu nggak nempel ke paha. Kan ada yang ini salah. Dia nempel nih perutnya ke paha gitu. Tapi harus ada diangkat. Jadi nggak nempel perut sama pahanya. Kelihatan nggak? Ya. Kemudian watafrija baina rukbatain. Jadi 2 lututnya itu nggak dirapetkeun, tapi dibentangkeun gitunya. Jadi seperti waktu sujud istirahat aja kayak gitu. Nah, kemudian meletakkan tangannya di atas bumi, diletakkan gitu tah, ditaruh tangannya itu di atas bumi. Nah, rek dina sajadah, rek dina naon gitu nya. Kemudian wa ayaftarisa diroaihi. Tangannya ieu tah sahasta itu jangan diratakan dengan bumi. Jadi kan aya nu salat teh kieu nih. Kita. Ini kan rata. Kelihatan enggak? Ini kan rata nih, meratakan tangannya kayak gini. Nah, ini enggak boleh. Karena di situ disebutkan
Kalau misalnya posisinya seperti itu seperti anjing. Sering ini disampaikan sama Al-Mukarram Ki Ajis, bahwa kita tidak berbolehkan untuk sujud dalam posisi seperti itu, karena itu seperti duduknya anjing. Jadi siga gogok gitu ya. Nah, itu karena hal itu dilarang. Itu dilarang. Jadi meratakan tangan di tempat di bumi itu hukumnya dilarang karena menyerupai anjing. Nah, di sini sebenarnya tidak disampaikan juga di sini. Jadi kalau misalnya si orang yang sholatnya itu adalah perempuan, di sini disebutkan, kalau mau dilihat boleh di Ihya Ulumuddin, wa yujafi mirfaqaihi an jambaihi wala taf'alil mar'atu dzalika. Jadi hari awewe mah jangan dibentangkan ininya gitu, tapi dihimpitkan. Ya kan hari lelaki mah dia iya. Nah, kalau perempuan itu diginikan. Ya, dihimpitkan. Kemudian wa ayu farija baina rijlaihi. Lelaki mah harus dipisahkan kakinya. Kalau perempuan di sini wala taf'alil mar'ah dzalika. Jadi kalau perempuan dirapatkan gitu tanya, gimana tah? Bisa kabuka gitu. Kemudian dia itu harus, kalau lelaki kan tong napal karena paha katanya. Kalau perempuan itu harus nempel ke pahanya. Jadi perempuan harus nempel antara perut dengan paha gitunya. Nah, itu sebenarnya penjelasan bedanya antara sujudnya perempuan dengan sujudnya laki-laki itu ada di kitab yang lain. Cuman di dalam kitab ini tidak dijelaskan. Capeknya. Nah, jadi kalau yang saya pahami, masalah menghimpitkannya perempuan itu adalah untuk memenuhi kadar tumak ninah. Kalau yang saya rasa gitunya. Karena gini, perempuan itu kan punya payudara. Tumak ninah itu kan batasannya itu adalah diamnya seluruh anggota tubuh. Payudara itu termasuk ke dalam anggota tubuh. Maka ketika misalnya dalam tumak ninah payudaranya bergerak, maka kadar tumak ninahnya tidak tercukupi. Makanya kudu dihimpit gitu. Tadi himpitnya supaya apa? Supaya nggak goyang. Mungkin sekarang agak bisa diminimalisir dengan memakai pakaian dalam. Jadi nggak terlalu bergoyang gitunya. Apalagi kalau misalnya perempuan itu punya payudara yang besar. Itu kan khawatirnya itu ketika dia ruku bergoyang. Terus nggak sadar, ya ini bukan vulgar gitunya, bukan vulgar. Karena tong dibayangkan ya. Ya mah masalah hukum gitunya, masalah hukum. Ketika dia payudaranya bergoyang, maka tumak ninahnya itu belum sempurna, malah bisa jadi belum sah. Karena sebagian anggota tubuhnya bergerak gitu tanya. Makanya dihimpit. Kecuali kalau misalnya perempuan itu payudaranya kecil, dia mau ruku nggak bergoyang gitu ya. Siga nanti nu gede teh dua semangka nih nya tanya. Grup eta nih nya. Kan kerame teh. Itu kalau misalnya dia sedang sujud, ya kan sujud dia kan gerak. Misal nggak pakai dalaman. Ada kemungkinan itu bergerak gitunya payudaranya. Nah, makanya di sini disebutkan untuk dihimpitkan tangannya itu. Agar apa? Agar nanti ketika sujud itu kan wajib tumak ninah. Kalau misalnya dia bergerak payudaranya, maka dia belum tumak ninah gitu tak. Tapi kalau misalnya ya karena saya bukan perempuan gitunya. Jadi apa gitu, tak pas nanti seperti apa. Cuman kalau misalnya yang saya tanya-tanya, ya memang dengan dengan kita tidak terlalu cepat sujudnya, tidak cepat bergerak untuk ruku, itu mungkin tidak bergerak payudaranya gitu ya. Tapi kalau misalnya seperti taraweh lah, taraweh sujud balik kan ada kemungkinan dia bergerak gitu. Makanya dianjurkan untuk dihimpitkan. Itu dalam penjelasan di dalam kitab yang lain. Cuman kalau di dalam kitab Kaifiyah ini tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Jadi selama itu
mencukupi kadar tumak ninahnya itu tidak jadi masalah gitu ya. Mau memakai tata cara sujudnya laki-laki gitu oleh perempuan. Jadi kalau misalnya nanti yang saya simpulkan gitu ya, maaf kalau salah. Kalau misalnya memang ada yang lebih mengetahuinya silahkan di komentar. Jadi intinya ke situ gitu. Kenapa ada bedanya antara laki-laki perempuan dalam menunaikan ruku dan sujudnya adalah untuk mencukupi kadar tumak ninahnya gitu. Bukan untuk apa-apa lagi gitu. Karena tumak ninah itu syaratnya adalah untuk nanti diamnya seluruh anggota tubuh gitunya. Jadi nggak jawab berarti tadinya pertanyaan yang tadi, apakah ada perbedaan antara ruku dan sujudnya laki-laki dan perempuan? Sebenarnya di dalam kitab ini nggak ada bedanya, cuman kalau dilihat dari penjelasan di kitab yang lain itu ada bedanya. Silahkan dipilih aja, selama itu aman ya nggak apa-apa. Selama bisa dipastikan dengan memakai cara laki-laki itu tumak ninahnya tercukupi, maka silahkan saja gitunya. Tapi kalaupun misalnya ada nanti ada kekhawatiran tidak cukup tumak ninah, ya silakan gitu dihimpitkan nanti tangannya dan sebagainya. Wa yusanu ayaqula fihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dan disunahkan untuk membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ketika sujud salasan selama 3 kali. Wa yazidu marra nudban, dan bisa ditambahkan dengan doa yang lain, Allahumma laka sajadtu dan seterusnya. Wa yusanu iksaru doa fihi, dan disunahkan untuk memperbanyak doa ketika nawan sujud. Jadi yang bisa dilamakan itu dalam rukun-rukun sholat itu adalah ruku dan sujud. Sedangkan kalau misalnya itidal itu tidak boleh dipanjangkan karena dia termasuk rukun yang sebentar. Sama nanti seperti duduk istirahat gitu ya. Duduk antara 2 sujud itu bukan termasuk rukun yang bisa dilamakan, tapi sebentar aja sesuai yang disyariatkan bacaannya. Tapi kalau dalam sujud itu dilamakan nggak apa-apa. Bahkan kan kalau di sini disebutkan yang paling yang dianjurkan itu membacanya 3 kali. Dalam kitab lain ada yang menganjurkan 5 kali, ada yang 7 kali, ada yang 9 kali sampai 11 kali, dan ditambahkan kepada doa yang lainnya. Karena memang dalam sujud dan dalam ruku itu boleh dilamakan gitunya. Nah di sini disebutkan wa yusanu fathu ainaihi halatas sujud. Kita itu harus membuka mata ketika sujud gitunya. Jadi tong perem, kalau kemarin kan masalah memejamkan mata itu ada beberapa hukumnya gitunya. Ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang wajib gitu. Nah di sini termasuk yang disunatkan itu adalah membuka mata ketika dalam sujud. Maka hukumnya itu makruh kalau ditutup matanya gitunya. Jadi kita itu melihat tanah gitu. Jadi orang teh nyadar orang teh tina tanah dan akan kembali ke dalam tanah dan gitunya. Nah kemudian gini, wa inna makurira sujudu duna ghairihi minal arkani lima fihi min ziyadatit tawadhu'i bi wad'i asrafil a'dha'i ala mawati'il aqdam walihada kana afdalu minar ruku. Jadi kan anu dilakukan 2 kali, yang dilakukan 2 kali dalam sholat itu kan hanya sujud. Ruku kan dilakukan 2 kali. Baca Fatihah itu tidak dilakukan 2 kali, dan yang lainnya itu sekali-sekali aja. Yang dilakukan 2 kali itu hanya sujud. Nah di sini disebutkan karena di dalam sujud itu adalah bentuk ketawaduan kita kepada Allah gitunya. Ketawaduan nanti kumaha orang kita menempatkan sesuatu yang kita anggap mulia. Kan hulu teh asroful a'do gitunya. Asroful a'do teh naon ya? Pang mulia-muliana bagian tubuh. Sok aya lamun di naon ngaranna teh? Ditoyor gitunya, ditoyor. Nah Sundana teh? Di naon teh? Lain nah. Lain bahasa Sundana. Nah gitulah pokoknya di kitu tadi di nanti diheureuy-heureuikeun gitu tah. Itu kan kita agak tersinggung gitu ya. Ya kita nanti ditampar dan sebagainya gitu. Itu agak tersinggung karena apa? Karena kita anggap
muka kepala ini adalah paling mulianya badan kita gitu. Karena kan dari sini ada akal kita, ada otak kita, ada mata kita, ada mulut kita dan sebagainya. Dan kita tempatkan itu rata dengan kaki kita gitu ya. Saking kuratana gitu kan sarua gitu antara kepala dengan kaki kita gitu. Makanya disyariatkan melakukannya 2 kali. Makanya disebutkan bahwa antara ruku dengan sujud itu lebih afdolnya itu adalah sujud, karena itu bentuk ketawaduan kita kepada Allah. Dan memanjangkan doa antara di dalam ruku dan di dalam sujud itu lebih afdol ketika memanjangkan doa di dalam sujud. Makanya tong aneh lamun misalnya aya imam sholat di sujud terakhirnya agak lama gitu ta. Karena itu memang disunahkan di sini ya. Wa yusanu iksaru doa ifihi. Karena memang membaca doa ketika sujud, memperbanyak doa itu disunahkan. Ya. Jadi jangan sampai malah disalahkan gitu ya. Ada orang yang sujudnya lama, lama teh leheung lamun ngadoa gitu ta. Ari sare mah tadi gitu lamun keur sujud lila. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini terkait sujud. Nanti kita akan bahas selanjutnya terkait rukun yang ke-11, yaitu julus duduk antara 2 sujud. Sekian saja mungkin pada malam hari ini. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Kalau ada salah kepahaman silakan dikomentari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha